ajak kami. Ayo. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat gangguan insulin. Di Indonesia, kasus diabetes terus meningkat dan menjadi masalah nasional serius. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF pada 2004, terdapat sekitar 20,4 juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes dan prevalensi virus sekitar 11,3%. Dan sebagian besar kasusnya belum terdiagnosis. Berdasarkan jenisnya, diabetes tipe 2 itu merupakan yang paling dominan, yaitu lebih dari 90%. Sedangkan diabetes tipe 1 dan gestasional itu jumlahnya itu lebih sedikit. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan pankreas akibat autoimun sehingga tubuh itu tidak memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin yang dipicu oleh pola makan tidak sehat, obesitas, dan kurang nutrisi. Sementara itu, diabetes gestasional terjadi akibat perubahan hormon selama kehamilan. Tingginya kasus dan keterbatasan terapi yang ada mendorong pengkajian sumber pengobatan baru. Salah satunya yaitu pendekatan yang berkembang adalah pemanfaatan mikroorganisme perairan, seperti bakteri laut yang isolasi dari semua risiko. Mikroorganisme ini diketahui mampu menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antidiabetes, misalnya melalui tubuh antioksidan dan penghambatan enzim yang berperan dalam metabolisme. Jadi teman-teman, peningkatan kasus diabetes ini tidak terlepas dari berbagai faktor risiko seperti konsumsi makanan berulang, minuman manis, obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis secara berlebihan dapat memicu jutaan kasus baru diabetes setiap tahunnya secara global. Di Indonesia sendiri, perubahan gaya hidup masyarakat modern, terutama di perkotaan, menyebabkan peningkatan risiko diabetes, bahkan pada usia muda. Selain itu, penderita diabetes memiliki risiko tinggi mengalami infeksi bakteri akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kondisi hiperglikemia menyebabkan fungsi sel imun seperti neutrofil dan juga makrofag menjadi tidak optimal, sehingga tubuh menjadi lebih mudah terinfeksi. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis bakteri yang sering menginfeksi penderita diabetes. Salah satu bakteri yang umum ditemukan adalah Staphylococcus aureus, yang dapat berkembang menjadi patogen pada penderita diabetes akibat perubahan kondisi lingkungan tubuh, seperti ketidakseimbangan pH dan juga penurunan imunitas tubuh. Bakteri ini sering dikaitkan dengan infeksi kulit dan luka diabetikum yang sulit sembuh. Selain itu, penelitian mengenai infeksi saluran kemih pada pasien diabetes juga menunjukkan bahwa bakteri E. coli merupakan yang paling dominan ditemukan dengan persentase sekitar 45% dari total kasus. Bakteri lain seperti Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, dan juga Enterobacter sering ditemukan pada pasien diabetes, baik pada infeksi saluran kemih maupun infeksi luka. Selain karena pola hidup dan juga infeksi bakteri, diabetes juga dapat terjadi karena radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul tidak stabil yang memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif dan dapat merusak berbagai komponen sel tubuh. Dalam kondisi normal, tubuh memiliki sistem pertahanan berupa antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. Namun, pada pasien penderita diabetes, produksi radikal bebas cenderung meningkat akibat hiperglikemia kronis, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan juga antioksidan yang dikenal sebagai stres oksidatif. Stres oksidatif ini dapat merusak membran sel, protein, dan juga DNA, serta mengganggu fungsi sel secara keseluruhan. Secara keseluruhan, interaksi ketiga faktor ini membentuk suatu siklus yang saling memperburuk kondisi pasien diabetes, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif, baik melalui pengendalian kadar gula darah, pencegahan infeksi, maupun peningkatan asupan antioksidan untuk mengurangi dampak daripada radikal bebas. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode. Metode penelitian ini terdapat beberapa tahapan utama yang dilakukan untuk menguji potensi bakteri laut. Tahapan tersebut dimulai dari proses penyiapan mikroorganisme laut dan kondisi budidayanya. Selanjutnya dilakukan ekstraksi, kemudian dilakukan dengan berbagai pengujian, yaitu uji antidiabetes, uji antioksidan, dan uji antibakteri. Terakhir dilakukan analisis penyaringan kimia untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak. Pada penelitian ini, bakteri laut Indonesia diambil dari spons yang berasal dari koleksi Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Sebanyak 9 strain bakteri endofit digunakan, yaitu SP4.3, SP5.8, SP6.3, SP7.4, SP7.5, SP7.9, SP8.5, SP8.9, dan SP8.10. Bakteri ini ditemukan pada media padat yang mengandung ragi, pepton, garam laut, dan agar sebagai sumber nutrisi dan penunjang pertumbuhan.
Untuk proses ini, bakteri ini dipindahkan ke media baru dan diinkubasi semalaman. Setelah itu, bakteri dikultur dalam media cair selama 2 hari dengan pengocokan pada suhu ruang agar pertumbuhannya lebih optimal. Selanjutnya itu pada tahap ekstraksi. Pada tahap ini, kultur bakteri yang telah ditumbuhkan selama 2 hari diekstraksi menggunakan etil asetat. Hasil ekstrak kemudian disaring dan dikentalkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dalam kondisi vakum. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk uji aktivitas meliputi antidiabetes, antioksidan, dan antibakteri. Yang berikutnya yaitu uji antidiabetes. Uji antidiabetes dilakukan dengan melihat kemampuan ekstrak dalam menghambat enzim alfa-glukosidase. Metode yang digunakan mengacu pada penelitian dari Kim DKK 2004 dengan sedikit modifikasi. Pengujian menggunakan substrat P-nitrophenil dan enzim dari ragi dengan konsentrasi sentral 200 mikrogram per mililiter. Hasil penghambatan diukur dari jumlah produk yang terbentuk menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 400 nanometer. Setiap pengujian dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada aktivitas antioksidan yang diukur sebagai pengujian penangkapan radikal bebas 1,1 difenil 2 pikril hidrasil. Nah, untuk pengujian ini yang pertama dilakukan adalah sampel dengan konsentrasi 200 mikrogram per mililiter dicampur dengan 1 ml larutan DPPH dalam metanol. Kemudian dilakukan inkubasi, yaitu campuran di pojok kuat dan didiamkan selama 30 menit dalam kondisi gelap pada suhu ruang. Kemudian dilakukan pengukuran di mana nilai absorbansi diukur menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 517 nanometer. Selanjutnya dihitung presentasi aktivitas penangkapan radikal bebas dengan rumus. Nah, untuk rumus ini dapat diperoleh nilai untuk penangkapan radikal bebas yang diinginkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada uji antibakteri menggunakan metode disk diffusion method atau metode difusi cakram terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk tahap yang ini dilakukan yang pertama itu adalah bakteri ditumbuhkan dalam agar nutrien selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dilakukan inokulasi atau pemindahan mikroorganisme atau penanaman untuk memperbanyak bakteri. Kemudian bakteri dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi media agar yang masih cair pada suhu hingga memadat. Kemudian dilakukan aplikasi sampel, yaitu kertas cakram dengan diameter 6 mikrometer diletakkan di atas permukaan agar sebanyak 10 mikroliter sampel dengan konsentrasi 40 mg per mililiter yang diteteskan pada cakram tersebut. Kemudian dilakukanlah inkubasi, yaitu cawan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil yang diukur berdasarkan zona hambat atau daerah bening di sekitar cakram dalam satuan milimeter. Selanjutnya, yang tahap terakhir yaitu adalah chemical screening analysis atau screening kimia. Nah, prosedur ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif dalam bakteri secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, untuk analisis kualitatif itu meliputi pengujian keberadaan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, dan terpenoid mengikuti metode Horburn atau pada tahun 1973. Selanjutnya untuk analisis kuantitatif yaitu untuk mengukur total difenolik atau menggunakan metode Follin-Cioce atau teknik kalorimetri yang umum digunakan untuk mengukur total fenolik atau TBC dalam sampel dan dinyatakan dalam ekuivalen fluorhidrat. Nah, total flavonoid ini diukur menggunakan metode ALCL3 atau teknik kolorimetri berbasis spektrometri UV-Vis untuk menetapkan kadar flavonoid total yang dinyatakan dalam ekuivalen quercetic. Baik, kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang akan saya bahas yaitu hasil antioksidan dan juga antidiabetes. Saya mulai dari antidiabetes. Nah, pada pengujian dalam penghambatan enzim alfa-glukosidase, ekstrak strain yang mampu dalam penghambatan ini adalah ekstrak strain SP7.9 dan juga SP8.10. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwa SP7.9 itu sebesar 84% dan ekstrak strain SP8.10 sebesar 70%. Dari kedua hasil ini, mereka dikategorikan sebagai kategori kuat dalam penghambatan enzim alfa-glukosidase. Sedangkan untuk hasil dalam antioksidan, kedua ekstrak yang berpotensi sebelumnya di antidiabetes, mereka hanya memiliki penghambatan radikal bebas sebesar 30%. Dari hasil ini, mereka ditunjukkan memiliki kategori yang lemah. Nah, untuk ekstrak strain yang lainnya, untuk kedua pengujian ini mereka dikategorikan lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji aktivitas antibakteri yang ditampilkan pada tabel 2 dan juga tabel 3. Pada tabel 2 ditampilkan hasil uji aktivitas antibakteri dari ekstrak bakteri laut dengan konsentrasi 40 mg per mililiter.
Aktivitas ini diukur berdasarkan diameter di zona hambat dalam satuan milimeter. Bakteri uji yang digunakan terdiri dari dua bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, serta dua bakteri gram negatif, yaitu Escherichia coli dan juga Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk kategori zona hambat ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk pertama lebih dari 20 mm dia dikategorikan kuat, 10 sampai 20 mm dikategorikan sedang, dan juga kurang dari 10 mm dikategorikan lemah. Secara umum, semua isolat ini dia menunjukkan aktivitas antibakteri, namun sebagian besar masih dalam kategori lemah hingga sedang. Dapat dilihat bahwa aktivitas terhadap bakteri gram positif, khususnya Bacillus subtilis, dia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan gram negatif. Sebagai contoh, isolat SP8,5 dan juga SP7,9, dia menunjukkan zona hambat hingga 18 mm terhadap Bacillus subtilis, yang termasuk kategori sedang dan mendekati kuat. Nah, sedangkan terhadap Escherichia coli dan juga Pseudomonas aeruginosa, sebagian besar isolat itu hanya menunjukkan aktivitas lemah. Secara keseluruhan, tidak ada isolat yang menunjukkan aktivitas sangat kuat, namun beberapa menunjukkan aktivitas sedang. Selain itu, terlihat jelas bahwa aktivitas antibakteri dia lebih tinggi terhadap bakteri gram positif dibandingkan dengan dari gram negatif. Pada tabel 3 ditampilkan nilai MIC, yaitu konsentrasi minimum yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin kecil nilai MIC-nya, maka dia semakin kuat aktivitas antibakterinya. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai MIC terhadap bakteri gram positif itu dia lebih rendah, yaitu berkisar antara 2,5 hingga 5 mg per mililiter. Sedangkan pada gram negatif, nilai MIC-nya itu dia lebih tinggi, yaitu sekitar 10 mg per mililiter. Sebagai contoh, isolat SP8,5 dia memiliki nilai MIC sebesar 2,5 mg per mililiter terhadap Staphylococcus aureus dan juga Bacillus subtilis, yaitu menunjukkan aktivitas yang cukup baik. Sementara itu, hampir semua isolat membutuhkan konsentrasi lebih tinggi untuk menghambat Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, secara umum nilai MIC ini lebih rendah pada bakteri gram positif dibandingkan dari gram negatif. Hal ini dia menunjukkan bahwa gram positif dia lebih sensitif terhadap ekstrak bakteri laut. Nah, berdasarkan pembahasan biological, perbedaan aktivitas ini disebabkan oleh struktur dinding sel bakteri. Nah, bakteri gram negatif ini dia memiliki membran luar tambahan yang menghambat masuknya senyawa antibakteri, sehingga dia tuh lebih resisten dan membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Selain itu, variasi aktivitas antara isolat dia menunjukkan bahwa setiap bakteri dia sendiri menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil kualitatif dan juga kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam keempat ekstrak tersebut. Untuk hasil kualitatif bisa dilihat pada tabel bahwa keempat ekstrak sen positif mengandung alkaloid, flavonoid, dan juga fenolik. Sedangkan untuk hasil kualitatifnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kita masuk di kesimpulan, yaitu tingginya angka kasus dan kebutuhan terapi yang ada menunjukkan perlunya pengembangan alternatif pengobatan yang lebih efektif dan aman. Berdasarkan jurnal yang kita kaji, mikro-organisme perairan, khususnya bakteri laut yang diisolasi dari spons, memiliki potensi menghasil metabolit sekunder dengan aktivitas biologis, termasuk sebagai kandidat antidiabetes. Dengan demikian, pemanfaatan mikro-organisme perairan menjadi peluang yang menjanjikan dalam pengembangan terapi diabetes.